Obsesif, ngobrol santai, seru, dan inspiratif. Kalau tadi kita ngomong soal fenomenanya, kali ini mungkin kita lebih deep dive ya tentang plus minusnya work from anywhere ini seperti apa sih menurut Mincot? Kalau kelebihan tentu saja menghemat waktu dan biaya dari sisi perjalanan pulang dan pergi nih ke kantor ya. Itu cukup hemat sih. Nggak perlu keluar banyak-banyak kelas Sabtu Minggu gitu kan. Nggak perlu mikir yang namanya besok pakai baju apa gitu kan. Itu tuh sebenarnya kelebihannya seperti itu. Kalau yang masih single dan dia kerjanya itu lokasinya kantornya di Jakarta, ya dia nggak perlu ngekos gitu kan. Cukup kerja di rumah dari domisilinya gitu kan. Nah, selain itu WFH itu menjadikan orang tuh mengintegrasikan apa yang antara pekerjaan dengan kegiatan pribadinya gitu loh. Itu yang kelebihannya di situ deh gitu. Jadi orang itu tuh nggak harus numpuk satu kegiatan tuh di hari Sabtu atau Minggu atau di hari-hari tertentu. Tapi bisa juga di hari yang sama kita menjalankan dua aktivitas dari ranah yang berbeda dengan load yang tentunya udah bisa diatur lah. Kelebihan yang selanjutnya itu adalah WFH itu sebenarnya mendorong kita untuk jauh lebih bertanggung jawab dan jauh lebih mandiri terhadap pekerjaan, gitu kan? Kebanyakan orang itu tuh jadi nggak bertanggung jawab ketika WFH gitu kan. Dia bisa pergi kemana-mana gitu kan. Yang penting bawa laptop, penting kemana-mana, jadinya nggak maksimal. Padahal bertanggung jawab dalam hal ini ya, lo kerja, pas mau pergi ya izin. Gitu. Itu sih. Jadi lebih bertanggung jawab dan lebih mandiri ya sebagai karyawan. Nah, kekurangannya interaksi antara karyawan itu akan jauh lebih sedikit secara fisik ya, lebih banyak secara virtual. Otomatis akan banyak hal yang kita nggak dapat nih ketika interaksi sosial itu, ketika interaksi antara karyawan itu tuh dilakukan secara langsung. Gitu. Kita nggak bisa nih melihat secara langsung mimik orang tersebut kita berbicara, terus nggak bisa secara langsung kita punya agenda gitu kan, makan keluar bareng pas makan siang, itu tuh nggak ada. Jadi memang kekurangannya ada di sini dan itu adalah salah satu kekurangan dari WFH-nya di situ untuk beberapa orang gitu. Terutama untuk introvert mungkin melihatnya ini WFH jadi nggak perlu beraktivitas dengan banyak. tapi pada akhirnya orang lain nggak bisa memahami karyawan lain yang introvert itu gitu loh. Pada akhirnya yang jalan adalah transaksional gitu. Padahal dalam kita bekerja secara tim, ya interaksi sosial itu penting gitu loh. Secara baik itu untuk pekerjaan formal maupun informal. Gitu. Ini sih itu salah satu penghambatnya di situ sih. Untuk Mincot salah satunya penghambatnya di situ. Walaupun ya masih bisa ngobrol di WhatsApp, tapi jauh lebih beda sih. Apalagi buat teman-teman yang baru join ya, baru kerja gitu ya, Mincot. Betul. Untuk new joiner akan nggak nyaman banget karena kita cuma taunya ya timnya aja gitu, yang di sekelilingnya aja, tapi nggak tahu karyawan lain, nggak tahu nama karyawan orang lain, terus nggak tahu tuh mukanya user yang mana. Bener. Nggak dapet tuh. Dan juga WFH itu tuh jadi kayak apa ya, kalau buat Mincot, kalau kita ingin memahami pekerjaan itu jauh lebih dalam, ya kita harus terjun ke lapangan gitu kan. Nah WFH tuh bikin orang, ngapain gue terjun, kan gue bisa dapat cerita gitu kan. Sedangkan cerita yang ada diceritakan sama orang sama cerita yang kita dapat di lapangan, ya ngobrol terus kita observasi itu beda. Jadi kadang pengambilan keputusan tuh bisa sedikit kurang efektif dan kurang presisi. Iya.
Iya. Ya sih. Jadi mengaruhnya ke proses adaptasi juga buat new joiner dan juga pengambilan keputusan buat atasan dan juga tim gitu ya. Iya, karena kerasa banget nih. Dulu Mincet pindah kan, gitu pindah full WFH gitu kan, full WFH hybrid gitu kan. Rasanya nggak enak gitu karena sebelumnya waktu di perusahaan sebelumnya sering datang ke pabrik, masuk ke proses, melihat prosesnya, paham prosesnya seperti ini, begitu masuk ke perusahaan yang baru full WFH gitu agak sedikit, aduh ini prosesnya kayak gimana ya, alur kerjanya juga jadi berbeda gitu ya. Benar, alur kerjanya juga berbeda. Nah mungkin ngomongin soal alur kerja juga ini, dari sisi perusahaan, apakah sebenarnya work from anywhere justru menghambat alur kerjanya itu sendiri? Yang biasanya udah aktivitasnya di kantor kan mungkin lebih tertata gitu ya. Terus gimana sih cara ngatasinnya gitu? Nah, ini akan sedikit terhambat ya, terutama buat aktivitas-aktivitas yang membutuhkan approval. Itu tanda tangan basah ya Mbak ya. Nah, sekarang kan banyak dilakukan e-sign gitu kan, electronic signing gitu kan. Nah, mungkin berubahnya seperti itu. Untuk yang perusahaan-perusahaan yang udah menerapkan hal itu, kebijakan seperti itu sih buat electronic signing itu nggak masalah. Tapi yang nggak bisa, ya itu kan jadi cost lagi. Orang harus kirim dokumen, harus bayar lagi, padahal itu satu kantor gitu kan. Ya, kayak gitu. Jadi sebenarnya permasalahannya di situ, terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang bersifat administratif. Nah, kalau alur proses sebenarnya nggak ada yang berubah jauh ya, Mincot lihat gitu kan, karena ya semuanya dipindah ke virtual gitu kan, semua pindah ke virtual. Yang jadi masalah adalah ketika perusahaan itu nggak bisa memaksimalkan keuntungan dari internet gitu. Itu sebenarnya. Jadi secara alur proses, mungkin yang alur proses yang akan berbeda adalah ketika di financing, Mbak. Oh iya. Ya, harus ada materai. Sekarang ada materai elektronik, ada tanda tangan elektronik, gitu kan. Ya, itu tuh kalau kita nggak bisa memaksimalkan seperti itu, ya susah. Kemudian yang kedua adalah alur yang bersifatnya itu tektokan untuk approval. Ya gitu kan, approval kan kadang-kadang orang tuh nggak lihat email ya Mbak ya, Pak tolong desain dong gitu kan. Kadang-kadang orang nggak lihat email, baru lihat emailnya lama karena terbiasanya di meja tuh ada kertas ya, tantangannya di kertas itu. Memang butuh ini sih, tapi secara umum alur proses di perusahaan itu nggak berubah. Tuh. Hanya proses approval, signing, dan beberapa legalitas dokumen yang menggunakan tanda tangan itu yang berubah gitu sih. Iya, karena belum semuanya bisa menerima tanda tangan digital juga ya, Mincot. Benar. Oh, sama satu lagi nih, agak sedikit lupa. Ini kalau dari HR tuh proses training gitu kan, training jadi virtual gitu kan. Dan itu jadi nggak maksimal banget karena otomatis trainer merombak semua proses trainingnya tuh jadi virtual kan. Terus yang kedua rekrutmen, kalau rekrutmen sih berubah alur prosesnya menjadi virtual semua sih nggak masalah gitu. Yang berat mungkin adalah training. Jadi kurang maksimal aja gitu ya, Mincot. Iya. Oke, nah tadi kalau kita ngomongin new joiner, fresh graduates yang baru masuk dunia kerja juga, belum pernah merasakan seperti apa koordinasi di kantor, tapi tiba-tiba katakanlah di 2021-2022 mereka harus full WFH, kemudian sekarang mungkin adaptasi lagi ke sistem hybrid. Ada hal nggak sih yang harus dipertimbangkan dan bagaimana cara mereka sebagai karyawan baru itu bisa memanfaatkan kebijakan hybrid atau WFH ini dengan sebaik mungkin, Mincot? Ya, kalau hybrid tentunya dijadwalkan mau kita memasuk apa gitu kan. Jadi misalkan hybrid nih, tapi nggak mandatory harus ke kantor kan. Ya ketika kita butuh tim buat ngobrol ya dijadwalkan secara rutin aja gitu. Ini
seperti itu tipsnya untuk perusahaan yang back to back ya, dari WFA, WFO ke WFH lagi gitu kan. Sebenarnya sih intinya di situ sih Mbak, lebih kepada apa ya, mencari kesepakatan antara tim dan antara perusahaan dan karyawan dalam menyusun proses hybrid ini gitu kan. Yang penting adalah tidak mengurangi yang namanya interaksi secara langsung antara karyawan. Kalau menurut Pinjati seperti itu sih. Gitu. Jadi boleh harus ke kantor nih gitu kan, tapi harus apa, kita nanti tektokan lagi tanggal berapa kita masuk, tiap tanggal berapa kita ke kantor gitu. Jadi apa, inilah nggak semuanya tuh dilakukan virtual. Jadi Terus, jadwalnya lebih diatur lagi gitu ya, Mincot? Iya, betul. Nah, terus kemudian untuk ini kan dari sisi karyawan dan perusahaan ya. Kalau dari sisi karyawan, untuk memanfaatkan kebijakan WFH ini ya maksimalkan pekerjaan ketika bekerja di rumah. Itu yang pertama. Kemudian selalu update ke atasan bila ingin bekerja di luar domisili, misalkan ke Bali atau tempat wisata lainnya. Orang pasti akan mengarahkannya ke situ, gitu kan? Terus selalu izin ketika ada kegiatan pribadi, dan tadi buat schedule rutin untuk interaksi dengan tim, baik itu secara virtual maupun secara langsung. Itu sih. Jadi cara beradaptasinya juga seperti itu ya. Baik dari sisi perusahaannya, dari sisi karyawannya juga harus saling kerjasama lah untuk beradaptasi bagaimana caranya memaksimalkan sistem kerja yang baru ini ya, Mincot. Betul. Mungkin yang terakhir nih, Mincot. Kalau Mincot lihat sendiri tren WFA atau mungkin kerja hybrid ini gimana nih proyeksinya ke depan? Kalau ke depan itu pasti akan banyak perusahaan startup yang menggunakan terms WFA atau kebijakan WFA untuk seluruh perusahaannya, itu pasti, karena itu bagian dari employer branding untuk menarik generasi sekarang kan, generasi Gen Z gitu. Nah, tapi ya hal ini itu nggak terbatas di startup atau teknologi ya. Untuk FMCG sama logistik pasti akan menerapkan itu juga, karena mungkin mereka akan meninggalkan WFA dan full WFO, dan karena itu nantinya juga akan impactnya kesulitan dalam mencari talent. Sekarang talent muda itu kan nyarinya yang WFA, ya kan? Orang nyari yang orang mencari itu bukan lagi work-life balance, tapi work-life integration. Nah, itu pasti tren WFA semakin kesini akan semakin meningkat. Itu sih Mbak, kalau pandangan Mincot ya. Nah, tapi full untuk beberapa perusahaan selain teknologi ataupun startup mungkin nggak akan melakukan yang namanya full WFA, tapi lebih kepada hybrid. Misalkan masuk 3 hari, WFH-nya 2 hari gitu. Jadi lebih berimbang lah gitu. Sudah gantian ya? Iya, gantian. Mungkin ada beberapa perusahaan juga sekarang ngomongnya istilahnya kalau ke kantor itu jadi hot seat. Jadi gantian itu. Tempat duduk. Iya, karena ada tuh perusahaan yang dia itu mengurangi penggunaan gedung di lantainya, gitu kan, penggunaan jumlah lantai yang ada di gedung. Jadi tadinya sewa 7 lantai, sekarang jadi cuma 4 lantai. Dan orang diperbolehkan, orang itu hanya perlu wajib WFH dalam kurun 1 bulan itu wajib WFH cuma paling 4 sampai 5 hari saja, kayak gitu. Jadi ya otomatis tempat duduknya jadi wajib semua itu di situ. Iya. Oke, berarti win-win juga lah ya sebenarnya Mincot buat karyawan dan juga perusahaan. Betul.
Siap, thank you banget Mincot buat diskusinya hari ini. Semoga ini bisa Sama-sama. jadi pembelajaran juga ya buat teman-teman yang mungkin fresh graduates, baru mau masuk kerja. Gimana sih caranya biar maksimal? Walaupun sistem kerjanya nggak full ke kantor, tapi tetap bisa terus beradaptasi dengan perkembangan zaman juga ya. Thank you ya Mincot. Sampai ketemu Sama-sama, lagi. Kak Ellen. Sampai ketemu lagi. Memang ya, perkara sistem kerja WFA dan hybrid ini lagi rame banget diperbincangkan. Tapi setidaknya, buat teman obsesif yang baru akan memasuki dunia kerja, mau itu dengan sistem work from anywhere, hybrid, atau work from office, satu hal yang harus kalian ingat, yakni tetaplah komunikatif dengan rekan kerja kamu ya. Sampai di sini dulu episode kali ini. Obsesif bakal kembali lagi minggu depan di topik yang gak kalah menarik. Akhir kata, aku Mirza, segenap kru obsesif dan HRD Bacot, pamit undur diri dulu ya. See you on the next episode. Terima kasih sudah setia mendengarkan Obsesif, ngobrol santai, seru, dan inspiratif. Jangan lupa untuk dengerin episode selanjutnya ya.